感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi, Sesiang Seje. Kaan Sang Ren Khai Si. Kaan kepada Tinsin Fa Siang. Ya, kaan kepada Maria Seje yang telah memulai ya untuk pelimpahan jasa. Oke. Oke, sebelum kita mulai sharing, ya saya akan bacakan intisari hari ini. Jadi kaan juga kepada para peserta Sinfa Siang hari ini. Sutra teratai yang menakjubkan bab 15 kemunculan dari bumi, episode 1506. Waktunya sulit dipercayai, berharap Buddha membuka dan memberikan pemahaman. Oke, next. Oke. Catatan tangan. Batin terblokir oleh rintangan berat, melekat pada delusi dan pikiran tidak terbuka untuk memahami kebenaran. Buddha membabarkan Dharma agar pikiran semua orang terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya. Sifat sejati dari segala fenomena Dharma adalah murni dan setara, tatata yang terbilang sebagai nyata. Oke, selanjutnya. Satu, jika kita menutup pintu batin kita, maka jalan kebenaran akan dirintangi. Kita tidak akan dapat mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita, dan tidak dapat membawa apa yang ada di luar ke dalam diri kita. Jika pintu batin kita masih tertutup, bagaimana kita dapat menyerap ajaran Buddha ke dalam batin kita? Bagaimana kita memiliki metode untuk berhubungan dengan orang lain? Oleh karena itu, kita harus membuka luas pintu batin kita. Jika kita membuka pintu batin, maka secara alami Dharma akan mengalir masuk ke dalam diri kita dan akan dapat membebaskan batin kita. Dengan batin terbuka, kita akan memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta, melangkur segala sesuatu di antara langit dan bumi. Oke, next. Dua, hanya dengan membawa Dharma masuk ke dalam batin kita. Ini yang paling kekal adanya. Di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang akan terus mengikuti kita bersama dengan kesadaran karma kita. Inilah seperti Dharma Buddha tentang 4 kebijaksanaan. Kita harus merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jika kita mampu merubah 5 panca indera, maka itu adalah saat organ indera dan organ objek bertemu. Ini akan berubah menjadi kebijaksanaan kita. Dengan demikian, 5 panca indera ini berubah menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Dunia manusia yang penuh dengan penderitaan. Saya memiliki berapa besar kekuatan? Saya memiliki berapa banyak harta benda? Berapa banyak harta benda yang saya miliki di dunia ini? Bagaimana caranya sesegera mungkin meringankan penderitaan?
Mencabut penderitaan mereka, ini perlu menggunakan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Bagaimana cara mengumpulkan lebih banyak orang untuk membantu lebih banyak orang? Oleh karena itu, mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Semua makhluk hidup tiada perbedaan jauh dan dekatnya dengan kita. Tiada perbedaan wujud dan rupa. Selama Anda mendengar, maka memiliki jalinan jodoh dengan Anda. Selama Anda tahu, maka memiliki hubungan dengan kita. Sehingga kita harus bersumbangsi, sehingga disebut sebagai mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Kita harus merangkumnya ke kesadaran kedelapan kita. Bagaimana cara kita menjernihkan kesadaran kedelapan kita? Kesadaran kedelapan ini begitu jernih dan tampak tercemar. Kembali ke kesadaran kesembilan. Ini adalah sifat hakiki sejati, sifat sang Buddha yang jernih dan tampak tercemari itu. Tak tampak tercemari. Maka dari itu, sebentar ya. Buddha membabarkan Dharma agar yang di bawahnya saya bisa lihat. Sebentar saya nggak bisa lihat yang di bawah. Masih ada nggak sih? Oke, next. Bawahnya masih ada nggak ya? Dia Buddha, maka dari itu Buddha Ada, Sece. membabarkan. Ya, Saya izin bacakan ya, Sece. ya, ya. Kan? Buddha, Buddha membabarkan Dharma agar pikiran semua orang terbuka dan paham, menyelami dan mengerti sepenuhnya. Kanan Sece. KL Rosi saja ya. Oke, next. Oke. Mengubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Mengubah kesadaran kedelapan menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Naskah Sutra. Kami sekalian mendengarnya dari Buddha, jadi tiada keraguan terhadap hal ini. Berharap semoga Buddha dapat membabarkannya bagi orang-orang di masa mendatang, agar pikiran mereka terbuka dan paham. Sekiranya terdapat orang yang memunculkan keraguan dan tidak percaya terhadap sutra ini, mereka pasti akan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap sekarang Buddha dapat menjelaskannya. Okay, next. Oke, sekiranya orang-orang yang mendengarkan Dharma tidak memahami makna dan prinsip dalam Dharma, akan mudah memunculkan keraguan. Seandainya keraguan tidak diuraikan, kemungkinan besar akan merusak Dharma dan menciptakan karma buruk yang merintangi jalan. Kondisi pikiran ini menghasilkan kejahatan. Hal ini tidak menghasilkan kebaikan dalam diri orang-orang. Ditambah lagi merusak kebaikan orang, menyebabkan mereka mencari masalah yang tidak berdasar, menuduh orang melakukan hal yang salah, dan sebagainya. Tindakan ini selalu terjadi di dunia ini. Ini adalah keraguan manusia awam atau tidak menerima Dharma dan menolaknya. Maka mereka akan memiliki keraguan ini. Tidak hanya keraguan, juga akan menimbulkan berbagai macam rintangan dan menghasilkan banyak konflik. Ini adalah dunia yang menakutkan. Bodhisattva Maitreya khawatir kita difitnah atau kita tidak mengerti dengan jelas dan terpengaruh oleh orang lain. Akan sangat disayangkan kalau kita jatuh ke alam jahat. Orang-orang dengan sengaja memfitnah dan atau membuat mereka menyerah di tengah jalan. Hal ini tidak semestinya terjadi. Jadi berharap Buddha sekarang dapat memulai menerangkan dan menjelaskannya.
Membantu semua orang untuk memahami sampai dengan orang-orang di masa depan juga bisa memahami dengan jelas. Ini adalah permohonan yang tulus dari Bodhisattva Maitreya kepada Sang Buddha. Okay, next. Naskah Sutra, para bodhisattva yang tak terhingga ini, bagaimana dalam waktu demikian singkat, ya, Buddha dapat mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad dan berdiam pada ketidakmunduran. Muncul dari bumi menunjukkan kalau periode waktunya adalah sulit dipercayai. Dikatakan demikian karena mereka sekalian telah mendengarnya dari Buddha dan mempercayai Buddha. Makanya percaya pada apa yang dikatakan oleh Buddha dan tidak menaruh keraguan pada hal ini. Hanya saja kalau dalam waktu sesingkat ini dapat mengajar dan membimbing para bodhisattva yang tak terhingga dan memungkinkan mereka berdiam pada tingkat ketidakmunduran, sungguh tidak mudah untuk dipercayai. Berharap Buddha dapat memberi penjelasan demi orang-orang pada masa mendatang, mencegah agar tidak timbul keraguan, memfitnah dan menciptakan dosa kesalahan. Di sini mengungkapkan yang terjadi untuk menunjukkan yang terdahulu telah pun berakhir. Okay, next. 4. Bodhisattva Maitreya ingin memberitahukan kepada semua orang. Karena demikian, semua orang percaya pada Buddha. Namun prinsip kebenaran ini agak sulit dipadukan. Maka semua orang tidak mudah percaya. Tidak mencurigai Sang Buddha, namun Dharma ini tidaklah mudah untuk dipercayai. Sehingga berharap Buddha dapat memberi penjelasan demi orang-orang pada masa mendatang. Buddha kan hanya demi orang di masa sekarang, orang di masa depan, supaya orang di masa depan bisa memahami, mencegah agar tidak timbul keraguan, memfitnah, dan menciptakan dosa kesalahan. Jangan biarkan orang di belakang, jika ketemu orang yang sengaja datang memfitnah dan menganiaya mereka, terpengaruh oleh mereka, sengaja datang untuk merusak. Jika batin kita tidak kokoh, maka akan mudah terpengaruh. Jadi kita harus membantu pria baik ini. Di bab sutra sebelumnya tentang membantu masa depan pria dan wanita baik, sehingga mereka akan dapat memiliki kepercayaan dan pemahaman yang lebih jelas. Saat bertemu dengan orang yang datang merusak dan mencelakai mereka, mereka bisa mengerti dan paham bagaimana cara untuk menghadapinya. Inilah yang dimaksud oleh Bodhisattva Maitreya. Oke, demikian intisari hari ini. Oke. Oke, Suje, silakan untuk sharing. Kak Pilihan Suje, silakan Suje. 感恩上等开示，感恩师兄师姐，感恩Nelly师姐。Naskah sutra yang pertama. Kami sekalian mendengarnya dari Buddha, jadi tiada keraguan terhadap hal ini. Berharap semua Buddha dapat membabarkannya bagi orang-orang di masa mendatang agar pikiran mereka terbuka dan paham. Sekiranya terdapat orang yang memunculkan keraguan dan tidak percaya terhadap sutra ini, mereka pasti akan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap sekarang Buddha dapat menjelaskannya. Mereka percaya Buddha membabarkan sesuai kondisi dan kapasitas. Mereka sekalian mendengar Buddha mengatakan demikian, sehingga batin mereka tiada keraguan. Berharap Buddha dapat menguraikan dosa karma dari orang-orang pada masa mendatang yang tidak percaya dan merusak dharma. Berharap Buddha menaruh kewelas asihan, membabarkannya bagi para bodhisattva, membangkitkan tekad awal pada masa mendatang agar pikiran mereka terbuka dan paham. Sekiranya
Orang-orang yang mendengarkan Dharma tidak memahami makna dan prinsip dalam Dharma akan mudah memunculkan keraguan. Keraguan itu jika tidak diuraikan, kemungkinan besar akan merusak Dharma dan menciptakan karma buruk yang merintangi jalan. Dengan penuh ketulusan memohon para Buddha agar menjawab pertanyaan yang sulit dan keraguan mereka dapat hilang, dan juga jika ditakutkan mereka akan memunculkan fitnah dan terjerumus ke dalam alam sengsara. Berharap Buddha dapat mulai menerangkan dan menjelaskannya. Dan naskah sutra yang kedua. Para bodhisattva yang tak terhingga ini, dalam waktu yang demikian singkat, Buddha dapat mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad dan berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Para bodhisattva ini berjumlah sebanyak butiran pasir di sungai Gangga yang tak terhingga dan sulit dihitung. Para bodhisattva yang muncul dari bumi ini dan bagaimana Tathagata dalam waktu demikian singkat mampu melakukan hal besar ini. Mengajar, membimbing, dan memberi petunjuk memungkinkan mereka membangkitkan tekad pembinaan diri. Semuanya telah berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Mereka sekalian telah mendengarnya dari Buddha dan mempercayai Buddha, sehingga percaya pada apa yang dikatakan oleh Buddha dan tidak menaruh keraguan pada hal ini. Dan juga dalam waktu sesingkat ini dapat mengajar dan membimbing para bodhisattva yang tak terhingga. Dan mereka berdiam pada tingkat ketidakmunduran. Sungguh tidak mudah untuk dipercaya. Berharap Buddha dapat memberi penjelasan demi orang-orang pada masa mendatang. Mencegah agar tidak timbul keraguan, memfitnah dan menciptakan dosa kesalahan. Di sini mengungkapkan yang terkini untuk menunjukkan yang terdahulu. Ini pun telah pun berakhir. 感恩师兄师姐。Pak En Vividen atas sharingnya. Pak En Sejeng Master selalu mengingatkan kita bahwa kita harus mendengarkan Dharma ya. Jangan Master selalu ingin datang ke rumah kita setiap hari. Jangan sampai kitanya yang selalu menutup pintu ya. Jadi kita tidak pernah membuka Dharma Master. Sekarang sangat mudah sekali untuk mengakses Dharmanya Master ya. Jadi kita tinggal mengklik ya, ada di handphone kita kapan saja. Ya, di mana saja sebenarnya kita sangat bisa mendengarkan Dharma ya, dan berbagai materi juga dari Tin Shin Faxiang yang udah bikin sinopsis ya, berbagai banyak cara supaya kita bisa tertarik untuk menghirup Dharma ya daripada Master ya. Dan Master juga mengatakan di awalnya bahwa jika kita menutup pintu hati, maka kita akan sulit menerima yang dari luar ke hati kita ya, ke dalam kita, dan kita juga sulit mengeluarkan apa yang di dalam batin kita ya. Jadi kita benar-benar harus selalu wenfa ya. Jadi memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk bisa lagi menumbuhkan kebijaksanaan yang ada di hati kita. Oke, silakan sesi lain untuk sharing. Ya, Rosi Suci. Silakan, Rosi Suci. Iya, Suci. Ya, Ya, Suciku.早安，大家，感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua yang hadir di sini.感恩kembali kepada Nelly Yusje yang hari ini telah menguraikan dan memaparkan, memperjelas dengan pembacaan intisari kepada kita semua sebagai moderator.
Jadi saya izin membagikan apa yang saya rasakan dan mendapat pembelajaran dari judul ini gitu, dan semua uraiannya gitu. Jadi saya izin memulai dengan kalimat menyelami adakah dharma untuk menyadarkan diri ini maupun menyadarkan sesama semua makhluk atau orang lain itu dalam wujud sesama kita itu orang manusia tidak melekat terjerumus pada kerisauan batin. Apa yang ingin kita tuju? Dalam tayangan sudah diberikan arah oleh Sang Buddha maupun Sangren maupun ajaran Buddha. Salah satunya yaitu mencapai yang namanya pembebasan batin. Sehingga dalam uraian hari ini yang saya dapatkan di sini seperti yang saya sampaikan, mengingatkan untuk membiarkan dan membukalah batin ini diisi dengan cahaya Dharma agar tak berlarut-larut pada aku kecil. Aku kecil ini wujudnya bisa dalam tabiat-tabiat buruk yang muncul tanpa disadari. Contohnya, bersikukuh pada pendapat sendiri dan mengabaikan yang ingin kita tuju bersama, tentunya pembebasan batin dari kerisauan batin itu sendiri. Artinya, maksudnya adalah kita tetap dalam keharmonisan di dalam diri ini dan tidak tercemar kegelapan batin yang diantaranya akibat dari noda batin itu sendiri. Yang familiar kita dengar dengan kebencian, ketamakan, kebodohan, kesombongan, keraguan yang halus ataupun yang kasar yang bisa langsung disadari. Yang sudah berlalu, tetapi kerisauan pikiran masih berkutat atau mengingatnya. Masih dalam ingatan dan bergabunglah kekotoran batin. Sehingga tak benar-benar berada pada setiap momen kesadaran saat ini. Dalam tayangan juga dikatakan bodhisattva bodhisattva adalah makhluk sadar yang sedang menyempurnakan paramita dengan berbagai puluhan ribu prakteknya atau kebajikan tak terhingga. Dari manakah kebajikan ini bisa didapat? Dan dikatakan bahwa makanya kita dikatakan masih sebagai makhluk awam dengan tabiat-tabiat yang terbawa dan kita menjadi akibatnya kita jadi tidak paham dan tidak praktek secara tidak sadarnya kita, akhirnya kita menjadi tidak praktek dharma itu sendiri. Begitu. Lalu di sini yang saya dapatkan kemudian, memaafkan sama dengan salah satu cara untuk membangkitkan kebajikan pada diri sendiri dan orang lain. Karena saat melakukannya nyata, tulus dengan tulus, memaafkan,
diri sendiri maupun orang lain tersebut, ketika melakukannya, kita menanam benih pikiran yang baik tersebut di dalam diri kita sendiri, dan juga ternyata menjalin jodoh baik dengan orang lain dalam siklusnya. Jadi diri menjadi lebih ringan dan paham bahwa diri ini perlu bertobat. Mengapa? Karena akibat ketidakselarasan sesaat tersebut yang membiarkan jiwa kebijaksanaan yang ada pada hakikatnya di dalam diri masing-masing semua makhluk dan hati welas asih tersebut itu menjadi terluka. Dan luka, jika kita lihat pembelajaran dari badan kita, jika terluka, tergores, itu ada yang apakah menimbulkan bekas sehingga tidak bisa hilang, atau bekas tersebut bisa hilang dengan berbagai metode cara. Sehingga di sini masalah adalah biasa. Yang benar-benar menjadi masalah adalah ketika pikiran atau hati atau batin yang bergejolak tersebut tercemar noda batin dan menjadikan pribadi tersebut menjadi kecenderungan ke arah jahat. Jadi di sini yang saya dapatkan kemudian contohnya ada kecenderungan karena merasa sakit, terluka, lalu mungkin memikirkan cara tapi tanpa disadari dengan kata-kata yang memfitnah, menjelekkan atau menceritakan kejelekan orang lain. Gitu. Tanpa sebenarnya dikatakan awam, ia tidak bermaksud untuk menjelekkan, tetapi memberitahukan apa adanya. Yang saya dapatkan di sini bahwa ini nanti akan saya jelaskan pada penghujung penghujung hari ini. Intinya, jadi saya lanjutkan. Di sini yang saya dapatkan kemudian, jika contohnya jika bertemu kembali dengannya sosok tersebut, siapakah itu? Apakah batin kita masih belum bisa tenang? Apakah kita masih ada rasa benci, tidak suka dalam ingatan kita kembali akan teringat kejadian-kejadian yang pernah kita alami yang tidak menyenangkan tersebut. Sehingga dalam tayangan dikatakan bisa sampai menjadi penyakit psikis. Di sini ditekankan dan mengingatkan dan saya belajar bahwa Dharma itu penting. Mengapa? Karena dengan Dharma harusnya kita mengetahui jenis-jenis penderitaan yang ada 8 tersebut yang akan melanda kita dalam dunia saha tersebut. Tetapi apakah sudah meresapinya hingga menjadi sumsum? Merubah Dharma dengan hingga menjadi sumsum Dharma. Artinya kita dalam diri menjadi ada antibody yang kuat di dalam batin. Sehingga mampu untuk menembusnya, untuk memahami menyeluruh apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Dan tahu untuk menggunakannya saat dibutuhkan. Jadi mengalir terus sepenuhnya tanpa membiarkan virus batin tersebut atau penyakit batin tersebut masuk. Lalu yang saya dapatkan kembali kita semua ingin mencapai kebahagiaan.
adalah bukan dengan mengalami penderitaan dan mengobatinya dengan membuat orang lain tersebut merasakan penderitaan yang kita rasakan. Tetapi saat kita mampu belajar menjadi piawai, menerima, melepas dari kehidupan ini, oh beginilah adanya. Jadi di dunia ini dikatakan kebaikan dan kejahatan bercampur. Yang karena adalah tabiat keras kepala yang terbawa sudah sejak masa tanpa awal. Semua berada pada arus sebab menciptakan sebab baru dan merasakan buahnya tersebut. Jadi di sini yang saya dapatkan bahwa mengingatkan tetaplah menjadi pribadi khususnya selain menjaga pikiran agar senantiasa dalam kondisi pengamatan atau meditasi sehingga dapat melihat dan menjadi tenang, yang terutama adalah khususnya ucapan, perbuatan yang langsung dapat terlihat. Lalu di penghujung yang saya dapatkan bahwa mengenai sebab tersebut, contohnya adalah yang kembali tadi awamnya mengatakan saya tak bermaksud begitu, saya hanya memberitahukan apa adanya dengan menguraikan si X, Y, begini, begitu, dan begini, begitu. Gitu. Seperti itu contohnya yang saya rasakan dalam kehidupan ini. Gitu. Si X, si ini begitu. Sehingga itu adalah, kalau itunya adalah gosip. Gitu. Nah, jika kita menggunakan dharma sejati, kita tidak akan mengatakannya seperti itu. Tetapi kita akan memutarkannya menjadi roda dharma. Artinya memakai dharma kutipan-kutipan ataupun perkataan yang menenangkan hati dan pikiran, yang tidak lepas dari yang tidak lepas dari dharma itu sendiri, yang tidak terikat oleh fenomena yang kita respon, kita reaksi, lalu terikat sama fenomenanya, sehingga mengatakan si ini begini. Tetapi yang kita tuju bersama yaitu tadi keharmonisan dan juga keseimbangan dalam diri kita. Oh, kita menyadari ucapan kita ternyata sepertinya ada keliru deh. Apakah kita sadar ucapan kita keliru? Karena kita masih tahap pembelajaran untuk merubah dan menjadi apa sih yang dinamakan yang Maha Agung Bodhisattva tersebut. Itu. Karena kita masih belum menyeluruh. Dharma yang kita resapi itu belum menyeluruh, belum bisa. Dan pembinaan di sini yang saya dapatkan bahwa penghujung terakhir yang saya dapatkan bahwa di sini yaitu maka terus mengingatkan bahwa semua hasil tangkapan indera perlu direnungkan dan menjaga kebersihannya. Tak mudah sehingga membiarkan adanya meninggalkan jejak noda batin di dalam batin ini. Semua terjadi karena kelengahan. Kelengahan di sini yang menemui atau yang menghadapi kita. Jadi di sini kalau yang saya tangkap banyak metodenya. Salah satunya mengapa melafalkan nama Buddha. Artinya bukan hanya dari luarnya saja melafalkan nama Buddha, tetapi melafalkan nama Buddha hingga setiap saat ingat dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan adanya Buddha. Adanya Buddha karena pengulangan Buddha.
sehingga adanya Buddha di dalam diri yang menemani kita semua. Gitu. Dan Buddha di dalam tayangan sebagai ayah dan kita sebagai anak. Sehingga saat kita menemui seseorang atau siapapun yang membuat kita tercerahkan, kita akan berusaha dan mengingat ajaran-ajaran Buddha dan kembali kepada kesejatian di dalam yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi melihat apakah itu usianya masih muda, apakah usia yang sudah usia lanjut, apakah dan lain-lainnya. Karena yang kita lihat adalah yang sudah tak berwujud kebatinan tersebut yang kita hormati semua orang kesetaraan, semua orang memiliki hakikat kebudayaan. Itu sejer. Jadi intinya adalah pada saat kita berkata begini begitu terhadap orang lain tanpa terlihat ternyata ada pancaran frekuensi yang kita tidak langsung bicara sama orang itu, mungkin ada yang bicara di belakang. Tetapi hukum alam semesta berjalan menarik dan akhirnya dikatakan menjalin. Kenapa jalinan jodoh buruk dengan orang tersebut? Karena orang tersebut di belakangnya berkata begini begitu tentang dirinya tanpa langsung berkata, tetapi hukum alam semesta menaburkan benih tersebut dan dipancarkan ke alam semesta. Seperti itu. Jadi makanya dikatakan kembali dan tetaplah menjaga ucapan, perbuatan, khususnya pikiran yang dijaga dan tekad dibangkitkan setiap saat. Ini sangat perlu perjuangan sejak kanan saja. Rosi saja ya atas sharingnya ya. Jadi ya terakhir yang ditutup sama Rosi saja bahwa ya ucapan sangat penting ya, di mana dengan berucap kita juga bisa menimbulkan 4 karma buruk ya. Jadi kita benar-benar harus bisa jaga ucapan kita dengan baik ya. Waktu kita mengatakan sesuatu, kita juga butuh menilai bahwa yang kita ucapkan benar apa tidak, perlu apa tidak, dan memberi manfaat atau tidak ya. Dan tadi Rosi Suci juga mengatakan bahwa kita butuh ada contoh praktek memaafkan ya. Memaafkan sebenarnya kita, yang pertama kita maafkan adalah diri kita sendiri ya. Kita melepas diri kita sendiri ya untuk tadi kata Suci ya, membangkitkan lagi niat bajik ya dari diri sendiri dan bisa menjalin jodoh baik dengan orang lain. Oke, Kak Rosi Suci. Selanjutnya saya persilakan Yohanes Sesiong. Pagi-pagi, Pagi, Sesiong. gimana kabarnya? Ketemu lagi ya. Ya, Sesiong. Silakan. Soalnya nih, kapan ketemu fisik ini? Kapan ya? Nah, oke ya, semuanya be grateful to our master dan juga semua yang ada di sini. Ya, thank you for the time ya, karena dapat waktunya ya. Sebenarnya saya ingin cerita tentang pikiran ini ada pikiran terbuka ini ya. Dan juga jangan mikir macam-macam ini, saya kepikiran dua macam cerita ya, dua macam kejadian yang pernah saya alamin. I think it's very useful ya, ini merupakan salah satu contoh soal yang bisa bermanfaat buat kita semua. Contoh yang pertama, pikiran terbuka itu apa? Pikiran terbuka itu adalah ya oke lah, kita merasa boleh bilang cukup unggul ya, cukup unggul dan cukup wow lah ya, buktinya relawan banyak, berkembang sampai berbagai macam negara, dan juga dengan 4 misi dan 8 jejak langkah serta dharma yang cukup bisa dibilang sangat yongsin ya, bisa dibilang sangat yongsin dengan sumpah yang sudah berada, kita boleh bangga dengan achievement tersebut, tapi tidak boleh menyombongkan ke yang lain. Contohnya bagaimana? Ya supaya ini kan sesi kan banyak ya. Saya ambil satu case yang cukup menarik aja lah. Mohon maaf ya, bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi case ini sebagai bahan studi saja. Case-nya adalah rumah sakit PCH dan rumah sakit berbasis Katolik di Bandung. Saya sebut rumah sakit di Bandung, di mana umurnya hampir sama dengan ITB. Serius-serius. Kita head to head dulu ya. Head to head dulu ya. Saya pernah menjenguk teman saya waktu kuliah di RS tersebut, di RS di Bandung, di mana juga pelayanannya juga cukup bagus juga.
cukup bagus juga, dan juga saya baru menyadari seperti itu ya. Di mana satu yang pertama, waktu teman saya dijenguk, ada sekelompok suster-suster Katolik yang datangnya ke rumah-rumah pasien, ya memberikan doa pelayanan. Itu sangat holistik sekali. Yang kedua, mungkin karena basisnya di Bandung dan kebanyakan orang menjalankan puasa, lagi musim-musim puasa, wah rumah sakit ini. Dan juga ada juga pendamping yang datang untuk mendatangi puasa. Hasilnya mendampingi pasien, itu juga, ya kan juga lagi puasa. Mereka memberikan pelayanan yang cukup perhatian juga kepada yang menjalankan puasa, yaitu menyediakan menu sahur. Jadi sahur, pada saat sahur yang bangun tengah malam itu, para pendamping ya istilahnya gak usah keluar untuk cari makan lah, di RS tersebut saja cari makannya. Jadi fokus mendampingi pasien sambil menjalankan ibadah puasa, walaupun rumah sakit itu berbasis Katolik. Dari situ saya sempat pikir juga ya, wah ternyata RS yang di sana juga kalah bagusnya juga ya. Wah, Cici gimana? Ya, saya nggak akan bahas ya. Cici gimana TCH? Ada kelebihannya aja? Ada kelebihannya ya. Pertama dalam pemerhati. Yang kedua layanan donor sumsum tulang. Yang ketiga pemerhati adalah donor sumsum tulang. Yang ketiga ya pelayanannya cukup holistik ya. Yang paling unggul itu adalah apa ya? Tidak ada main deposit-depositan ya, seperti itu ya. Seperti itu kira-kira. Itu kelebihannya. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa memang TCH menurut kita tuh boleh bilang paling bagus, tapi di luar dari TCH itu juga ada yang lebih bagus, contohnya ya rumah sakit yang di Bandung. Atau yang kedua, rumah sakit yang di Medan. Ada satu rumah sakit yang di Medan, saya pun sendiri terkejut. Bukan rumah sakit, udah kayak hotel. Udah kayak hotel. Saya nggak tahu lah apa motif ownernya ya, tapi ya dari segi infrastrukturnya udah kayak hotel, seperti itu. Dari tiga contoh tersebut, ya bisa saya simpulkan bahwa ya kita boleh bangga dengan pelayanan kita, tapi kita tidak boleh sombong dan tetap keep membuka diri terhadap budaya terhadap ya budaya-budaya atau yayasan organisasi lain ya, seperti yang pernah dilontarkan oleh Suryadi Sesio waktu training kemarin. Katanya sih ada studi banding dengan lembaga filantropi lainnya, di mana lembaga filantropi ini mengadakan studi banding itu bukan untuk, aku yakin mereka pasti bukan menyombongkan wah Cici paling hebat, mereka paling hebat, enggak. Tapi yang ada yang menurut saya ya itu saling bertukar ilmu, mungkin bertukar ilmu cara atau bagaimana yang bisa mudah-mudahan sih diterapkan supaya juga masing-masing juga bisa bersinergi dan masing-masing itu berkembang, yang pada akhirnya juga mengarahkan kepada orang kesadaran tertentu. Jadi ya plus minus ini ya bisa dibilang saling melengkapi lah, seperti itu kira-kira. Itu yang pertama. Jadi ya kita tetap membuka diri. Yang kedua juga terkadang saya juga bisa mendapatkan pencerahan tidak hanya dari master, tapi bisa juga dari segala sisi kebijaksanaan. Itu kejadian yang kedua. Jadi dengan kata lain, apa ya? Dengan kata lain itu ya kita tetap membuka diri dengan jalan berbagai macam masyarakat yang ada, berbagai macam ilmu yang ada, mengingat juga bicara tentang TCH ini itu tak lepas dari rumah sakit yang di Taiwan. Bicara tentang rumah sakit yang di Taiwan tidak terlepas dari 3 biarawan Katolik yang mengunjungi master. Kalau tidak ada 3 biaran Katolik yang menanyakan ke master, ngomongnya seperti ini, kami umat Katolik telah mendirikan pelayanan rumah sakit dan sekolah. Apa yang umat Buddha pernah lakukan? Kalau tidak ada kejadian seperti itu, aku rasa nggak ada TCH. Aku rasa ya, seperti itu ya. Tapi kembali lagi jalan yang cocok. Itu yang pertama, jadi keep open-minded. Yang kedua, bicara tentang menjaga pikiran ini cukup menarik juga.
Itu waktu itu adalah minggu lalu. Minggu lalu waktu apa ya? Waktu istilahnya keliling pasar, ngambil celengan lah ya, atau bisa dibilang celengan bambu, celengan apa istilahnya? Celebam pulkam lah ya atau apa ya, pengembalian celengan bambu lah seperti itu, tuang-tuang celengan sambil keliling pasar Muara Karang. Ya, pasar Muara Karang itu ibaratnya seperti pasar tradisional. Pasar tradisional itu apa? Kalau diterjemahkan dengan bahasa Medan, itu pajak. Bayangkan ya, pajak ya, pasar tradisional, ya itu ada di Muara Karang, di mana relawan berkeliling, cari pedagang, ya menggalang hati. Seperti itu. Ada satu kejadian yang cukup menarik. Ini sih Pak, tok tok tok. Pak, mau tuang celengan nggak? Tuang celengan nggak? Kata bapak itu. Wah, celengan gua mana ya? Hilang. Aduh, maaf, maaf, maaf. Sorry, sorry, sorry. Saya cari celengan saya hilang entah kemana. Dan menariknya dari ketua tim saya yang di celengan bambu berkata seperti ini. Dua kata. Sorry, dua atau tiga kata ya. Dua kalimat. Kalimat pertama, Suyen, nggak apa-apa, jalinan jodohnya. Yang kedua, Mei Wenti, nggak apa-apa, it's okay. Seperti itu. Akhirnya relawan tersebut tetap memberikan celengan tersebut. Meskipun memang sih apa ya sudah istilah udah taruh mungkin ya namanya juga pasar ya mungkin lepas lagi rame ya celengan ya entah bagaimana 1001 faktor tiba-tiba celengan hilang tapi ya saya salut itu kita tidak menyalahkan atau tidak ngomel. Aduh, lo tahu nggak? Ceci ini udah bantu orang kamu ini menghilangkan celengan nih. Kasihan nanti banyak orang nggak terbantu gara-gara lo kayak gitu. Bahkan di pikiran nggak, malahan ya sudah dua kalimat sakti. Suyen, nggak apa-apa, jalanan jodoh saja. Yang kedua, Mei Wenti, sorry bahasa Mandarin saya, Mei Wenti, nggak apa-apa, is okay. Sehingga orang itu tetap apa? Tetap isi celengan seperti itu dan juga memberikan ruang dan kesempatan supaya beliau lebih yungsim lagi. Beliau yungsim lagi untuk berdana, khususnya berdana di Ceci. Itu yang saya salut seperti itu, menjaga pikiran. Jadi ya dari situ saya jadi dapat kesimpulan juga ya. Ya, urus aja batin saya sendiri. Urus saja ladang batin saya sendiri. Urus aja kebun batin saya sendiri. Urus aja apalah ya prinsip saya sendiri. Anda tidak perlu merisaukan terhadap kehidupan orang karena kita nggak tahu apa faktor di baliknya. Ya urus saja batin sendiri, jangan bikin kerisauan. Karena kalau misalkan menambah kerisauan dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh, wah karma buruknya kena, argo karma buruknya ada jalan. Seperti itulah kira-kira. Ya, kemarin saya sempat ngomong ya, waspada boleh, curiga jangan. Oke, itu saja. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, ada yang mau dikomentar, atau mau di mana, mohon bantuannya. Silakan editasikan my word secara bijak. Kanan aja. Yohanes Sesyong. Ya, jadi terakhir ya, Johannes itu men-sharing tentang menjaga pikiran ya. Dengan tindakan tadi Sui Yen ya sama Meiwen Ti ya. Ternyata Sesyong juga menjaga pikiran diri sendiri, tidak menimbulkan keraguan, kekesalan atau kerisauan ya. Dan juga sebenarnya Bapak yang tadi itu juga merasa dia diterima ya. Merasa diterima ya dan malah tidak memutus niat baiknya beliau tetap bersumbangsi. Ya, KN yaitu Mei Suci ya. Jadi ya dengan kita tidak menyalahkan orang lain, malah kita telah membuka jalan juga buat diri sendiri dan orang lain ya. Oke. Dan tadi juga dari Suryadi Sesyong ya yang Sesyong katakan bahwa kita juga harus bersaing di dalam kebajikan ya. Jadi kita belajar dengan filantropi lain, ya lembaga yang lain kita juga bisa belajar kelebihan dan kekurangan kitanya ya. Jadi sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita lanjut sharing, kita kuis dulu ya Sesyong Suci. Silakan host. Oke.
Seperti biasa ya, jadi cara menjawab kuis adalah isi di chat room ya, nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan utama Buddha dalam membabarkan Dharma? A. Membuat pikiran semua orang terbuka dan paham. B. Meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan. C. Menyelami kebenaran yang murni. D. Menghilangkan delusi dan kemelekatan. Dan E. Mendorong orang untuk bersikap lebih baik. Oke, kita lihat jawabannya benar. Oke, membuat pikiran semua orang terbuka dan paham ya. Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi jika pintu batin kita tertutup? A. Dharma akan mengalir masuk dengan mudah. B. Kesadaran akan bertumbuh dan berkembang. C. Kemelekatan akan hilang dengan sendirinya. D. Rintangan terhadap karma akan terus bertambah. Dan E. Kebijaksanaan akan tercipta tanpa upaya. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah rintangan terhadap karma akan terus bertambah ya. Jadi kita harus membuka pintu batin kita ya. Oke, harus sering dicuci ya. Oke, harus sering lagi diisi dengan yang baik. Yang ketiga, apa yang ditekankan sebagai penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari menurut ajaran yang disampaikan? A. Mencari kesenangan materi. B. Meningkatkan kemelekatan pada dunia. C. Menyadari prinsip kebenaran dalam setiap tindakan. D. Mengabaikan keraguan dan ketidaktahuan. Dan E. Mengumpulkan sebanyak mungkin harta benda. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah menyadari prinsip kebenaran dalam setiap tindakan kita. Oke, yang keempat, mengapa Bodhisattva Maitreya bertanya dalam episode ini? A. Beliau memiliki keraguan dalam batinnya. B. Untuk memperkuat tekad para bodhisattva baru. C. Karena timbul keraguan pada bodhisattva senior. Dan E. Menggambarkan kesulitan dalam berlatih dharma. Dan D. Menggambarkan kesulitan dalam berlatih dharma. Dan E. Agar Buddha bisa menjelaskan dengan jelas bagi orang-orang di masa mendatang. Oke, Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jadi agar Buddha bisa menjelaskan dengan jelas bagi orang-orang di masa mendatang. Yang kelima, mengapa Bodhisattva Maitreya berharap Buddha untuk membabarkan Dharma? A. Untuk meneguhkan kesabaran para bodhisattva. B. Untuk mencegah timbulnya keraguan dan fitnah terhadap Dharma. C. Untuk membantu para bodhisattva memahami prinsip kebenaran. D. Agar orang-orang tidak menciptakan dosa karma buruk. Dan E. Mengungkapkan prinsip kebenaran kepada para makhluk. Oke, kita lihat jawabannya.
B. Mencegah timbulnya keraguan dan fitnah terhadap Dharma. Dan yang terakhir, apa yang dinyatakan dalam sutra tentang bodhisattva yang muncul dari bumi? A. Memiliki tekad yang teguh dan berpenampilan tegak. B. Mereka cenderung berada dalam meditasi mendalam. C. Mereka tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak. D. Semua jawaban di atas benar. E. Semua jawaban di atas salah. Oke, kita lihat jawabannya. D. Semua jawaban di atas benar. Ya, Kak En Suciong Suci yang telah ikut partisipasi. Jadi kita menunggu host ya untuk menampilkan para pemenangnya. Jadi kita akan lanjut sharing dulu. Silakan Suciong Suci bisa raise hand ataupun membuka mic-nya langsung ya. Jadi hari ini ya Master mengatakan bahwa akan takutnya ya Buddha Maitreya takut akan timbul keraguan ya. Dan kita juga pernah dengar Master sharing bahwa banyak sekali orang yang belum pernah ketemu master ya. Seperti saya sendiri, saya pasti bukan mengenal master dulu, tapi saya mengenal lerawan ya ada niat untuk melakukan ikut melakukan kebajikan ya. Saya nggak peduli waktu itu siapa sih pendirinya ya. Taunya saya tahu Ceci adalah satu wadah untuk saya bisa bersumbangsi. Ya, dan juga ada orang yang saat ketemu master ya, ada keterharuan sehingga dia akan menangis terus-menerus ya. Kata mak dia juga sempat tanya Master, Master kenapa saya belum kenal Master, Master, tapi saya sudah begitu terharu ya sampai menangis sejadi-jadinya. Kata Master, sebelum Anda mencintai saya sudah terlebih dahulu mencintai Anda. Ya, jadi Seci bisa ada di dunia begitu banyak lerawan yang mengikuti, begitu banyak murid yang mengikuti Master ya, guru kita. Ya pasti juga ada jalinan jodoh. Master bilang bahwa eh, sebelumnya Master sudah punya jalinan jodoh dengan kita. Baru di kehidupan ini mungkin matang ya, sehingga kita bisa mengikuti ajarannya Master lagi. Ya, jadi ini juga sama seperti yang tadi. Dengan waktu yang begitu singkat 40-an tahun, mungkin akan timbul keraguan bahwa Sang Buddha bisa melakukan semua ini, pembabaran Dharma, begitu banyak pusa ya yang mengikuti Sang Buddha ya. Ini juga sama di Suci. Tidak mungkin hanya ada jalinan jodoh di kehidupan ini, kita semua bisa mengikuti master ya. Dan selamat kepada Cho Maria Secie dari Jambi. Yang kedua, selamat kepada Marta Secie dari Palembang. Dan ketiga, selamat kepada Winabila Secie dari Batam. Dan keempat, selamat kepada Sirvi Jong Secie dari Pusat. Dan kelima, selamat kepada Susanti ML Secie dari Jambi. Dan yang terakhir, sebentar ya, selamat kepada Elita Secie dari Palembang ya. Silakan Susiong Secie nanti bisa sharing ya, kalian bisa. Silakan hotline Susiong. Ya, selamat pagi Nelly Sece. Salam sehat selalu ya. Sehat Kangen Susiong. Sang dan Kaise, kangen semua siswa Sece yang sudah hadir bersama, kangen yang sudah sharing, sangat menginspirasi semuanya. Yang saya seperti biasa, saya ingin apa namanya merespon, menambahkan ataupun juga ya apa namanya memberikan pendapat ya atas apa yang di-sharingkan oleh mitra bajik kita yaitu Jangka Wijaya Sesiung. Wah ini Jangka Wijaya Sesiung memang sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia cerna ya. Jadi Jangka Wijaya mencerna, melihat, mendengar ya, semua dicerna. Jadi karena beliau ini orang yang juga kritis. Nah ini juga sebetulnya bagian dari ajaran yang Master ajarkan ya. Hari ini juga masih disebut, kemarin juga disebut bahwa mengubah 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ya, mengubah 5 kesadaran. Kalau tadi di dalam tadi dan kemarin juga di
terjemahkan mengubah kesadaran kelima. Ya, jadi saya terus berpikir ya, merenungkan. Sebetulnya bukan mengubah kesadaran kelima aja, tetapi 5 kesadaran. Jadi 5 kesadaran. Karena kita kesadaran kita ada 5 ya, bukan cuma yang kelima doang yang mesti dirubah. Tentunya ada 5 kesadaran. Kenapa? Yaitu mata ya kan, mata, terus apa, telinga, terus apa, hidung, lidah ya, dan satu lagi tubuh kita, kulit kita ya, sentuhan-sentuhan. Nah itu lima 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 ini adalah 5 pintu ya, ini 5 pintu loh, 5 pintu kesadaran, 5 kesadaran. Jadi 5 kesadaran inilah yang harus terus kita cermati, kita perhatikan, dan ditambah lagi kesadaran ke-6. Nah ini baru kesadaran ke-6, yaitu pikiran. Kesadaran ke-6 itu yang tentunya yang akan membuat kita berpikir banyak ya, berpikir banyak, memunculkan pikiran-pikiran ya, terus kemudian ada persepsi-persepsi gitu ya kan. Nah, jadi kalau tadi Johannes Sesiung melihat, mendengar ketika orang itu apa namanya, celengannya hilang gitu ya, tidak dimarahin, tetapi nggak apa-apa, ini itu. Nah itulah dia merubah ya. Jadi kalau orang katanya, si Johannes tadi bilang, bisa aja teriak-teriak, kamu gimana sih, gini gitu. Nah, tetapi ini enggak kan relawan. Nah itu kenapa? Karena relawan berproses, sedang melakukan proses, yaitu menjaga pikiran, menjaga ucapan. Nah, itu dia menjaga. Proses itu artinya merubah kesadaran indranya menjadi lebih bijaksana. Nah, gitu ya. Seperti juga melihat apa, rumah sakit ini bagus, rumah sakit itu ininya bagus itu. Kita bukannya iri, tetapi kita ingin juga melakukan hal yang sama, bahkan kalau bisa lebih baik lagi gitu ya. Bukan untuk mengalahkan mereka, tetapi untuk menjadikan memang rumah sakit kita yaitu rumah sakit yang lebih bisa melayani dengan lebih baik. Nah itu. Jadi kalau kita melihat orang pintar, kita melihat orang bijaksana, bukannya iri, bukan, tapi kita ingin mencontohnya, kita ingin belajar seperti dia ya. Jadi bukannya piciau dan ciciau yang dia belagu aja ya, bergaya aja seperti orang yang ini, dia sok tahu itu. Itu pikiran yang tidak bijaksana. Jadi itu pikiran yang demikian itulah yang justru membawakan kita kepada hal-hal yang bisa membuat kita membuat jalinan jodoh buruk, membuat karma buruk. Sedangkan kita selalu waspada, jangan lengah, waspada agar kita bisa terus memperhatikan miao kuanca. Kata-kata Mandarinnya itu miao kuanca. Miao kuanca apa sih yang di kuanca, yang diamati? Ya pikiran. Ketika melihat sesuatu, berpikirnya apa ya? Jadi tadi Johannes Sesiung melihat semua, juga melihat, kita melihat rumah sakit, kita melihat organisasi, kita melihat semua perkembangan-perkembangan di dunia ini, melihat medsos dan lain-lain. Apakah kita menjadi terlarut di dalamnya, menjadi selalu menghakimi orang-orangnya dan lain-lain? Nah, ataukah kita melihatnya lalu kita menerimanya sebagai itu bagian dari kehidupan ini, medsos adalah bagian dari kehidupan, Instagram bagian dari kehidupan, TikTok juga demikian bagiannya, cuma orang-orang yang melekat terus di sana itu yang kasihan gitu ya. Kalau kita hanya mengetahui, melihat, lalu bisa memanfaatkan medsos itu untuk manfaat-manfaat yang baik, seperti The ITV memanfaatkan Instagramnya untuk menyebarkan aliran jernih, TikTok dipakai untuk menyebarkan dhamma gitu kan, untuk menyebarkan ucapan-ucapan bijaksana, untuk menyebarkan ajaran bagaimana menjadi sehat. Nah, itu kan bagus. Tapi kalau TikTok, Instagram hanya dipakai untuk joget-joget, mencari subscriber dengan keanehan-keanehan, kelucuan-kelucuan, barangkali hanya untuk mendapatkan supaya dapat uang, ya boleh-boleh aja, tetapi itu artinya tidak melatih diri. Nah, gitu loh. Boleh-boleh aja, kita nggak menyalahkan mereka, kita juga tidak menghakimi mereka, tetapi kita tahu bahwa itu adalah melekat.
itu melekat di sana. Dan kalau anak muda melekat di mana? Ya anak muda memang tentunya masih mudah melekat ya, melihat ini, oh ini tren gue nih, wah, oh ini anime, waduh, ya langsung dandannya kayak anime ya. Kalau kita ada yang punya anak-anak, barangkali ada yang kepengen jadi siapa? Anime-anime dia kayak Transformer lah, apalah, cosplay lah ya, ya cosplay ya. Rambutnya dicat hijau, dicat biru, pakai bajunya antik-antik ya. Waduh, saya suka ngelihat itu ya, kalau lagi ada pertemuan antara muda-mudi remaja-remaja yang pakai baju-baju anime itu seru banget. Dan mereka begitu bahagia katanya kelihatannya ya. Tetapi di balik kebahagiaan itu juga banyak penderitaannya ya, karena mereka sering pada suka saling iri mengiri, tidak mau kalah, begitu kalah dia nyesel, kalah dia menangis, bajunya kurang heboh dibanding orang lain dia menangis. Nah itu ya seperti itu. Nah, itulah namanya dunia remaja, dunia anak muda. Mereka memang demikian ya. Nah, tinggal bagaimana kita orang tua nih membimbing mereka. Nah, balik lagi bahwa kalau kita belajar Buddhism, belajar ajaran-ajaran Buddha, ya, walaupun kita tidak beragama Buddha, kita belajar ajaran Buddha bagaimana membuat 5 kesadaran kita ini merubah, mentransformasi 5 kesadaran ini yang tadinya bisa menjerumuskan kita ke dalam pandangan-pandangan salah menjadi kesadaran yang menuju kepada kebijaksanaan. Kita bertransformasi kan ke situ ya. Master mengatakan bahwa kita mengubah 5 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan yang tidak terbatas. Kegiatan tidak terbatas ya. Banyak sekali kegiatan yang bisa itu yang dipakai untuk proses merubah kita punya apa 5 kesadaran ini, sehingga ketika penciuman kita mencium ini, mencium itu, mencium bau ini, bau itu ya, kita tidak terlalu terpengaruh ya. Umpamanya tidak terpengaruh oleh sate babi gitu ya. Lagi berjalan-jalan di pancoran atau lagi berjalan-jalan di pasar mana ya, ada orang lagi kipas-kipas sate babi gitu kan ya. Nah, itu sate babi harumnya tetap tidak mempengaruhi kita. Nah, itu kan ya, tetap kita makannya sate jamur ya kan. Ya seperti itu ya. Jadi itulah dia merubah mengubah, mentransformasi kesadaran itu menjadi betul-betul kesadaran yang bijaksana. Karena kita sudah memilih pola hidup bervegetarian, kita harus terus komitmen ya dengan pilihan kita dan tidak lagi tergoda oleh iming-iming yang ada kan gitu. Kita juga sudah berkomitmen katanya mau pola hidup sederhana, tentunya ya jangan mudah teriming-iming. Nah, kemarin saya baru jalan-jalan ke Lipo Mall Karawaci karena kebetulan ada urusan ke sana. Terus kemudian wah, melihat di Lipo Mall Karawaci semua kemarin semua orang sibuk belanja ya karena diskon sana diskon sini. Tertarik juga saya. Tertarik ya, pegang-pegang, udah menyentuh, melihat, mendengar, mengetahui harganya. Aduh, tertarik ya ini ya. Tapi terus kemudian begitu udah tarik pegang, ingat lagi, waduh di rumah ya celana saya masih sekian, kaos saya masih sekian, aduh nggak dipakai, kalau beli lagi tambah bertumpuk ya, tambah sempit ya itu lemari, nggak jadi kan gitu. Nah itulah ketika menghadapi fenomena yang kita temui di keramaian itu, batin kita kesadaran kita masih muncul, berarti awareness-nya muncul. Nah itu awareness itu adalah apa sih namanya, kita bilang kewaspadaan ya, waspada muncul. Oh enggak lah kalau gitu, saya enggak ini. Nah demikian, jadi setiap hari kita akan menemui berbagai persoalan hidup, berbagai apa ya, jangan mudah menjustifikasi ya bahwa kita sendiri juga memang bisa aja terlarut di dalamnya, tapi hati-hatilah selalu ya, Tuo Yung Sin. Demikian sharing saya, kanan sukses semuanya. Kanan Johannes Syasung ya yang sudah terus melontarkan apa namanya bahan-bahan ya untuk kita bahas. Kanan cukup aja, Hui Suang Siung. Kak En Hok Lai Susiong atas sharingnya ya. Jadi tidak mudah ya untuk menjaga keraguan. Anak saya 2 hari yang lalu baru sharing dengan saya. Dia lagi kuliah di Jakarta dan bervegetarian. Jadi kadang di tempat kampus dia sangat sulit sekali mendapat makanan vege ya. Dia untuk berkumpul dengan teman juga mengalami sedikit kesulitan ya. Sehingga
mulai terbentuk niat ya, maksudnya ada timbul niat bahwa kalau saya tidak VG bagaimana ya, ya dan untungnya di samping dia masih ada mitra Bajik yang mengingatkan ya komitmen awal kenapa dia VG ya, dan walaupun dia belum ada solusi bagaimana cari makanan di sekitar kampus dia, tapi komitmen VG-nya masih tetap ada ya, jadi memang kadang kita tidak bisa menutup bahwa akan ada timbul keraguan, tapi kalau keyakinan kita cukup teguh ya seperti tadi Holistic bilang kita akan meraba-raba melihat-lihat diskon ya, tapi terakhir kita juga akan mengingat kembali kayaknya saya nggak butuh deh ya, jadi ini memang butuh proses ya seperti yang tadi Holistic yang Lerawan seperti kita sendiri kita juga berproses ya menjadi yang lebih baik. Oke, silakan Sejong Suci, kita masih punya 5 menit Boleh saya bertanya nggak ya? ya Sejong. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini. Kan ada sekelompok Buddhis di mana eh, di kebaktian itu ada lagu-lagu happy dan tarian-tarian. Mhm. Itu pandangannya bagaimana? Mungkin minta bantuan Hotline Session pandangannya bagaimana? Oh, jadi maksudnya kalau lagu Buddhis itu ada tarian-tarian gitu ya, Ya, di kebaktian. dari Di kebaktian. kebaktian. Oke. Maksudnya tarian seperti apa ya, Sisyong? Ya, nggak tahu ya tarian seperti apa ya. Cuman di chat seperti itu. Oh, ya tarian. Saya sih nggak tahu ya tarian seperti apa, tapi saya pernah melihat ada suhu-suhu yang membawakan lagu, terus kemudian dia ada gaya-gaya menari seperti poco-poco atau apa begitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa boleh begitu, tapi ya berarti dia adalah seorang suhu, ya dengan pakaiannya suhu, maksudnya saya pakaiannya suhu, jadi saya juga no comment. Jadi kalau ada orang-orang yang juga apa melakukan lagu-lagu Buddhis lalu dengan tari menari, jadi juga saya nggak punya kapasitas untuk menghakimi atau menilai mereka itu bagus jelek apa-apa, nggak punya kapasitas itu. Saya melihat aja, oh berarti sekarang ada tren yang demikian gitu loh Susyung. Oh berarti sekarang ada tren begitu ya, udah gitu aja, berhenti sampai di situ. Oh trennya sekarang menari. Ada Zen ya, ada Zen yang dari Tibetan. Bahkan mereka mix lagu Om Mani Padme Hum dengan irama techno, irama disco techno. Jadi gimana tuh kalau gitu? Ya gimana? Mungkin mereka mau mengajak orang-orang yang suka berdisko, bertekno, berapa itu eh, untuk mengenal Om Mani Padme Hum. Saya juga nggak tahu apa motivasinya dia. Jadi saya nggak menilai apa, cuman saya mengetahui, melihat, menyadari bahwa oh sekarang ada yang begini. Ya, ada suhu Zen dari Jepang itu kalau nggak salah Jepang ya, suhu Zen Jepang apa namanya? Dia memix lagu itu dengan irama disco. Kan ada juga yang joget-joget suhu. Banyak sekali ya. Jadi kalau di Mestos itu ada suhu-suhu yang naik Rolls Royce pakai kacamata hitam gitu kan. Naik pesawat terbang ini itu banyak dari zaman dulu, udah dari belasan tahun, 10-an tahun yang lalu saya udah sering lihat di Facebook. Dulu suka saya ikut mengecam, saya ikut menista. Ya mohon maaf saya canwe. Eh, Kenapa bisa seperti itu? Karena saya merasa itu waktu nggak boleh dong dia begini. Penolakan. Itu penolakan ya. Deny. Saya menolak itu. Saya tidak menyukai. Itu penderitaan saya. Itu penderitaan saya. Saya nggak tahu asal muasalnya mereka. Ini kalau Ban Tempe kacamata hitam itu naik itu barangkali dia baru habis operasi katarak. Saya kan juga nggak tahu. Dia nggak boleh kena matahari gitu kan. Jadi jangan sembarangan menilai, menuduh. Lalu dia pakai Rolls Royce itu nggak tahu, mungkin ada bos besar yang ngajak dia mau ngundang dia kemana, dinaikin dengan Rolls Royce. Dan si Bante saat itu juga merasa happy, senang ya, dipoto senyum-senyum aja. Ya buat dia mungkin nggak apa-apa, kita juga nggak tahu ya. Jadi kita nggak mau menilai, apalagi kalau itu Bante suhu, sebaiknya kita tidak menilai mereka karena kita menghormati mereka. Kalaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan, mereka yang akan menerima sendiri akibat daripada kesalahan-kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang menghukum mereka. Terus kemudian kalau yang sekarang ada trennya lagu-lagu Buddhis pakai dansa-dansa, mungkin mereka melihat rekan-rekan dari agama lain yang menyanyi sampai jingkrak-jingkrak juga boleh gitu ya. Mungkin mereka juga mau meniru itu, barangkali supaya anak muda juga bisa ngikut kembali ke wihara, karena anak muda sekarang kepengen ekspresi ya, cosplay aja sangat menarik sama mereka.
daripada mereka ketarik cosplay banyak-banyak, mendingan mereka ketarik joget-joget dengan lagu Buddhis barangkali begitu ya. Saya nggak tahu juga dah. Jadi saya tidak mau menghakimi begitu. Karena ya Sesung Johannes. Oke, ya. Kak An Hok Lai Susyong. Oke, terakhir Linda saja. Kita tinggal 2 menit ya, silakan. Pagi Nelly 师姐，Kak Em ya, Kak Em Sangran Kaisar, pagi semua Susung Susi. Hari ini tentang itu ya, waktunya sulit untuk dipercaya, berharap, mudah membuka dan memberikan pemahaman untuk kita. Jadi kita dalam saya canggih ya, hari ini saya agak telat masuk ya. Beberapa hari ini juga badan kurang sehat ya. Jadi tidak mengikuti serinya. Jadi kita menyadari dengan prinsip kebenaran dalam setiap tindakan kita. Kita menyayangi waktu untuk bisa berdamai. Jadi saya tadi mendengar sharing dari Mary Suci ya. Orang yang tidak kenal, kita membawa mereka ke hadapan master, saya bisa merasa bisa nangis. Ya. Saya dirinya berpikir begitu, saya jadi nggak berani ya. Mungkin saya harus banyak canggih ya, dan sangat canggih ya. Dan juga selalu ya master memberikan kita banyak pengarahan yang menuju jalan yang benar. Ya kadang-kala ini sendirinya yang harus banyak berintrospeksi diri ya. Jadi memang kita melihat dari siklus prosesnya itu, melihat suatu fenomena itu, mereka itu sangat mengharapkan suatu keistimewaan. 他们要求的很完美。Kadang-kala kita nih sulit ya untuk gimana untuk menguraikannya ya. Jadi mungkin dari situlah banyak timbul ya, banyak timbul yang keraguan-keraguan ya, seperti jadi ya banyak lihat diskon-diskon ini, apakah mau beli atau tidak ya, kita butuh atau tidak ya. Jadi tetap saja kita kita menguraikan ya dalam berkumpulnya ya dalam orang-orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Jadi Dharma ajaran Buddha ini kita tidak ada merasa agu ya, karena kita memang melakukan kebaikan ya. Cuman kita sesuai dengan kapasitas kita sendirinya. Oke Kak An, waktunya udah jam 9. Kak An semua suci. Kak Rinda Suci ya menutup sharing hari ini. Kak kepada semua Susung Suci yang telah sharing hari ini ya. Dan oke, saya kembali ke host untuk kosakata. 感恩师公上人开示，感恩师公世伯，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, Bab 15, Kemunculan dari Bumi, episode 1506. Waktunya sulit dipercayai, berharap Buddha membuka dan memberikan pemahaman. Shi, bahasa lembab. Cangwu, mengotori, mencemari, menodai. Pisi, menyumbat, memblokir, memberhentikan. Tianhu, Wan, berulang-ulang memanggil. Ha Wei Ju Feng, hurikan harfi, badai harfi. Ulai, menuduh tanpa bukti. Jie Kai, membuka, menguraikan, memecahkan, menyelesaikan. 感恩师父师伯，早上好。 Kak Siap Pusah. Susung Suci silakan berdiri. Jing He Zhang, 向佛菩萨及上人行三问信礼问讯。再问讯。三问讯。感恩大家。
感恩semuanya, 明天见。感恩师兄师姐semuanya. 师兄师姐semuanya，再见，大家再见，好，晚上好。感恩师兄师姐。爱是看不见的语言，爱是